محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Kita masih melanjutkan kitab jenazah dan kita sudah sampai pada nomor yang ke-57, maka sekarang kita lanjutkan nomor 58 dengan judul jenazah orang syahid boleh disolatkan ataukah tidak. Ini dikasih tanda tanya, ini secara sengaja untuk menunjukkan bahwa dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, maka kalimatnya kalimat berita. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, maka di sini diberikan tanda tanya untuk mengisyaratkan saja bahwa di sini ada ikhtilaf di antara para ulama. Dan cara seperti ini dilakukan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Kalau ada perselisihan pendapat, maka disebutkan dengan kalimat tanya. Hadis berikutnya an Uqbah bin Amir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau telah keluar, maksudnya dari rumahnya, yauman, pada suatu hari. Fa shalla, lalu beliau itu melakukan salat. Boleh juga diartikan mendoakan. Ala ahli Uhudin, kepada penghuni, kepada peserta perang Uhud. Salatahu, sebagaimana salat beliau, alal mayyiti, kepada orang yang mati. Atau sebagaimana doa beliau kepada orang yang mati. Tsumma sarafa, kemudian beliau itu pergi atau bubaran ilal mimbar, menuju kepada mimbarnya. Faqala, lalu beliau mengatakan, ini sesungguhnya aku ini faratun, aku adalah pendahulu lakum, bagi kalian, maksudnya mati duluan. Wa ana, dan saya ini syahidun, adalah sebagai saksi alaikum, terhadap kalian. Al-hadits muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Walahu, dan bagi Imam Bukhari, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mensalatkan ala qatla Uhudin, kepada para korban di perang Uhud, yaitu para syuhada, ba'da, setelah 8 sinin, 8 tahun. Kal muwaddi, seolah-olah berpamitan, lil ahya, kepada orang yang masih hidup, wal amwat, dan kepada orang yang sudah wafat. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, pasti sahihnya. Nah, ketika hadisnya sahih, kenapa muncul perbedaan pendapat di antara para ulama? Kenapa ada yang mengatakan orang syahid itu disolatkan, ada yang mengatakan tidak disolatkan? Padahal dalilnya sudah jelas ada. Nah, jawabannya adalah karena meskipun dalilnya ada, tapi kalimatnya ini dipahami berbeda. Fasalla, ada yang mengartikan sholat, ada juga yang mengartikan mendoakan. Jadi sekedar mendoakan saja, tidak ada sholatnya. Sehingga beliau itu hanya pergi ke kuburan, kemudian mendoakan kepada mereka, terus balik lagi ke Masjid Nabawi. Nah, kenapa sholat itu diartikan doa? Karena memang kata-kata sholat itu arti asalnya adalah doa. Dan sholat itu disebut sholat karena memang ada doanya. Dari sejak awal berdiri sampai dengan akhir ada doanya. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu ada doanya. Ihdinas siratal mustaqim, ini doa. Sampai akhir tahiyat itu juga ada doanya. Berlindung kepada Allah dari Al-Masih Dajjal dan yang lain-lainnya. Maka disebut sholat itu karena memang isinya doa. Nah, karena itulah wajar apabila para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, sehingga Syekh Al-Albani mengatakan boleh disolatkan, boleh tidak disolatkan. Karena yang berdalil bahwasanya itu disolatkan, hujjahnya bisa diterima, alasannya masuk akal ya. Yang berdalil bahwasanya tidak disolatkan, hujjahnya juga masuk akal. Nah, sehingga mau disolatkan atau tidak disolatkan terserah kepada kita. Tidak ada masalah, semuanya benar insyaallah taala. Artinya sama-sama punya hujjah dan sama-sama punya dalil. Dan kemudian dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, di sini dikatakan ala ahli Uhudin, kepada peserta perang Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada yang ahli Uhudin, orang-orang yang ikut perang Uhud. Ada yang ahli Badrin, yang ikut perang Badar. Dan yang saya hafal, urutan yang paling utama itu yang pertama adalah Al-Khulafa'ur Rasyidin. Ini adalah urutan yang paling utama di antara para sahabat Nabi. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini adalah orang-orang yang paling utama di antara sahabat. Setelah Khulafa'ur Rasyidin, maka kemudian Al-Ashrah Al-Mubasysyarah, 10 orang yang dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk jannah. Kemudian setelah itu Al-Badriyun, orang-orang yang mengikuti perang Badar.
Nah, kenapa dikelompokkan seperti ini? Karena ternyata memang ada dalil-dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun al-khulafa'ur rasyidin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Ini wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "May ya'ish minkum," orang yang hidup di antara kalian ba'di setelah wafatnya saya, termasuk kita, fasayara ikhtilafan katsiran, akan melihat banyak sekali perselisihan di dalam tubuh umat Islam. Maka ketika kita melihat perselisihan yang banyak, mana yang harus kita ikuti? Nabi sudah memberikan wasiat yang jelas. Fa'alaikum, maka lazimilah oleh kalian bisunnati, sunnah saya, wa sunnatil khulafa'il al-mahdiyyin ar-rasyidin. Ya, ada tambahan mahdiyin. Dan juga sunnahnya para khulafa yang mendapatkan petunjuk, yang rasyid, yang memberikan petunjuk. Nah, maka ketika sudah ada zahir hadis menunjukkan al-khulafa, dan itu ditafsirkan adalah 4 khalifah, ada juga yang mengatakan 5 khalifah, maka ini berarti menunjukkan fadilahnya para khulafa di atas semua sahabat Nabi yang lain-lainnya. Maka Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Muawiyah, itu benar. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib termasuk al-khulafa ar-rasyidin. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Ali bin Abi Thalib yang pernah terjadi pertempuran antara kelompok beliau dengan kelompok Muawiyah, ini yang lebih utama adalah Ali bin Abi Thalib. Karena memang tingkatannya itu adalah tingkatan khulafa. Adapun 10 yang diberi kabar gembira akan masuk jannah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu kali majelis menyebutkan langsung 10 orang. Beliau mengatakan Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ini 4 khulafaur rasyidin. Setelah 4 orang ini, kemudian disebutkan Talhah fil jannah. Talhah ini yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan sampai akhirnya jari-jarinya terputus semuanya, sehingga dia mengatakan aduh, gitu. Kalau bahasa Arabnya itu hasi. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu mengucapkan Bismillah, kamu diangkat malaikat sampai ke langit. Tapi karena kamu mengucapkan hasi, maka nggak diangkat malaikat. Kemudian Zubair fil jannah. Ini Zubair juga mempunyai sejarah perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat membekas, ya. Sebagaimana Talhah, yaitu Nabi pernah menawarkan siapa yang mau berangkat ke sana, maka Zubair mengatakan saya. Nabi diam saja. Siapa mau berangkat? Yang mau diutus oleh Nabi, nggak tahu diutus sebagai mata-mata atau sebagai apa. Maka Zubair angkat lagi saya. Karena Zubair terus yang mengangkat tangan, akhirnya Nabi mengatakan setiap Nabi itu mempunyai hawari atau penolong. Hawarinya saya adalah Zubair. Ini sejarah Zubair dan Talhah, sehingga mereka berhak dimasukkan di dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Berikutnya Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf ini terkenal sebagai sahabat orang yang kaya raya, sebagaimana Utsman bin Affan. Dan kaya rayanya itu digunakan untuk meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad fisabilillah, Utsman bin Affan ngasih semua hartanya. Abdurrahman bin Auf keluarkan semua hartanya, ya. Ya tidak semuanya, tapi hampir semua hartanya itu dikeluarkan. Maka Utsman bin Affan pernah mengeluarkan 950 unta dalam rangka untuk membela jihad fisabilillah. Padahal satu unta itu sekitar 10 juta, itu yang murah, Pak. 10 juta dikali 950 unta, berapa itu? Itu Utsman bin Affan. Sehingga wajah Nabi itu berbinar-binar. Karena apa? Sangat dermawannya Utsman bin Affan ini merelakan segala harta milik dia untuk meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan setelah kejadian ini Utsman mau melakukan apa saja sudah enggak akan memadharati dia. Sampai seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentazkiyah kepada Utsman. Nah, Abdurrahman bin Auf itu seperti itu juga, yaitu banyak bersedekah karena Allah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid itu juga fil jannah. Hampir sama namanya, Sa'ad sama Sa'id. Bedanya ada ya-nya saja. Kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini juga di dalam jannah, dan Abu Ubaidah ini disebut sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya di antara umat Nabi Muhammad SAW. Karena pernah Nabi diminta oleh suatu kaum, ya, tolong dikirimkan kepada kami seseorang yang sangat terpercaya. Maka Nabi SAW mengatakan akan saya kirimkan orang yang paling terpercaya di antara umat ini, maka dikirimkanlah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah
radhiyallahu taala anhu. Nah, maka 10 orang yang dijamin masuk jannah ini peringkatnya kedua, di bawahnya Khulafaur Rasyidin. Dan 10 orang ini termasuk juga Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian yang ketiga, derajat ketiga adalah Al-Badriyun, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih. Diketik saja ahli Badar, akan muncul hadisnya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala ittala'a, telah melihat ala ahli Badrin, kepada peserta perang Badar. Faqala, lalu Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum, silahkan kamu melakukan apa saja yang kamu maui. Faqad ghafartu lakum, maka sudah kujamin mendapatkan ampunan untuk kalian. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka hadisnya pasti sahih. Nah, adapun setelah itu urutannya sangat banyak, saya nggak hafal. Yang jelas salah satunya itu adalah ahli Uhud. Yang mengikuti perang Uhud ini juga mempunyai fadilah khusus di atas orang-orang yang lain. Maka wajar kalau di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada orang-orang yang perang Uhud setelah 8 tahun kemudian disolatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya secara pribadi lebih suka pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya sholat ini artinya adalah mensolatkan, bukan mendoakan. Kenapa? Karena di akhirnya ada kalimat sholatahu alal mayyit. Sholatahu itu kalau diarabkan asalnya itu adalah ka sholatihi. Ada huruf ta-nya di sebelumnya. Ka seperti sholatihi, sholat beliau alal mayyit, kepada orang yang sudah mati. Nah, kemudian kafnya ini dihapus untuk menunjukkan keserupaan yang sangat serupa gitu. Nah, ketika diserupakan dengan sholatnya kepada mayit, itu berarti betul-betul sholat yang sholat gitu ya, bukan hanya doa saja. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian faedah berikutnya, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi ke mimbar kemudian berkhutbah, menunjukkan bahwasanya mimbar itu memang digunakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya pada saat khutbah Jumat saja. Tapi pokoknya ada munasabah yang beliau perlu berkhutbah, maka naik ke atas mimbar. Dan termasuk sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau naik ke atas mimbar itu mengucapkan salam. Tapi kalau selain mimbar, maka hadisnya dhaif, yaitu yang mengatakan as-salam qabla al-kalam, salam sebelum bicara, itu dhaif. Tapi kalau yang salam di atas mimbar, maka itu sahih. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Jabir mengatakan karena adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-mimbar, jika naik ke atas mimbar, sallam, maka beliau itu mengucapkan assalamualaikum. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan derajatnya sahih. Maka kalau saya duduk di sini tidak memulai dengan salam, ya diwajari saja, karena memang mazhab saya mengikuti zahir hadis ini, yaitu salam itu diucapkan ketika di atas mimbar. Maka salamnya ketika masuk, karena memang kalau masuk rumah itu mengucapkan salam. Nah, masjid ini juga termasuk rumah. Baik. Kemudian berikutnya pelajaran yang terakhir, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensolatkan orang-orang yang dikubur di medan Uhud itu ba'da thamani sinin, setelah 8 tahun. Nah, ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bolehnya seseorang itu mensolatkan jenazah yang sudah dikuburkan, dan sholatnya itu di kuburan. Tapi kalau sholatnya di kuburan sementara jenazahnya belum dimasukkan, nggak boleh, karena kuburan bukan tempat sholat. Kemudian yang kedua, kemarin sudah saya bahas bahwa ulama berselisih pendapat, orang yang sudah terlanjur dikubur, kita belum sholat, itu boleh mensolatkan sampai jarak berapa lama. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 bulan. Nah, ternyata di sini 8 tahun juga ada dalilnya. Maka insya Allah pendapat ini sangat kuat juga, pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak ada batasnya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memang tidak membatasinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting masing-masing ada punya hujjah untuk pendapatnya masing-masing. Baik, berikutnya 59, salat untuk jenazah pelaku bunuh diri, apakah disalatkan atau tidak? Hadis berikutnya, an Jabir bin Samurah qala, utiya, telah didatangkan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau birajulin, seorang laki-laki qatala nafsah, yang bunuh diri bi masyaqis, dengan senjata yang disebut masyaqis, yaitu anak panah. Falam yusalli alaihi, lalu beliau tidak